Oke, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang di sini beranggotakan 3 orang, yaitu saya, Imadi Baskara Sachin Ananda dengan NIM 23115466. Saya Gregorius Jeffrian dengan NIM 23115472. Dan saya Farhan Ardiansyah dengan NIM 23115464. Nah, di sini kami akan mewawancarai UMKM Koko Cat House yang ownernya yaitu Mas Opik Ardiansyah. Bisa perkenalkan diri dulu, Mas Opik. Perkenalkan, saya Taufik Ardiansyah selaku pemilik Coco Cat House. Nah, langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu bisa Mas Opik ceritakan nggak profil singkat usaha Koko Cat House yang Mas Opik jalankan? Profil singkat. Profil ya kami layanan penyedia jasa salon dan penitipan kucing di Jogja. Kemudian apa alasan utama Mas Opik mendirikan usaha Koko Cat House ini? Alasan mendirikan usaha ini karena kurangnya transparansi untuk salon hewan di Jogja sih. Makanya saya buat ini biar pemilik hewan tuh bisa tunggu dan lihat proses hewannya di proses groomingnya, salonnya gitulah. Selama ini kan kalau kita nyalon hewan kan cuman datang ngasih terus diambil lagi pas sudah selesai gitu. Nah, untuk Mas Opik sendiri kira-kira punya nggak nih visi untuk beberapa tahun ke depan untuk Koko Cat House ini? Ya, untuk visi itu pasti akan menjadi pusat pelayanan salon dan penitipan hewan terpercaya yang mengutamakan kenyamanan dan kebahagiaan hewan peliharaan seperti rumah sendiri, dan pastinya keamanan itu yang diutamakan. Prioritaskan. Untuk berapa tahun kira-kira mau dicapai ini? Ya paling karena ini usaha udah lama, ya 1-3 tahun lah terrealisasi. 1-3 tahun terrealisasi. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, Koko Cat House sendiri punya misi nggak untuk dalam mencapai tujuannya? Punya. Pasti misi kami itu karena penitipan dan salon kan, pasti dengan inventory misalnya ruangan ber-AC atau pokoknya senyaman mungkin ruangan itu kami buat senyaman mungkin biar kucing-kucing itu tidak stres gitu loh. Dan karyawan itu sebisa mungkin profesional dan yang sayang sama hewan gitu. Harus benar-benar dipilih gitu. Oke, pertanyaan untuk selanjutnya ada untuk Mas Opik ya. Oke, jadi gini, menurut Mas Opik apa saja peluang yang saat ini bisa dimanfaatkan oleh Koko Cat House? Peluang paling merambat ke klinik hewan. Soalnya kan masih tentang dunia perhewanan, salon, penitipan itu pasti tidak jauh-jauh dari kesehatan itu. Jadi aku melihat tuh ada peluangnya untuk Coco Cat House berkembang ke klinik hewan. Oke. Baik. Nah, tadi kan kita bicara tentang masalah peluang ya. Pasti ada tantangan atau ancaman yang paling sering dihadapi dalam membangun bisnis tersebut yang dilaksanakan oleh Mas Opik di Koko Cat House. Mungkin bisa disebutkan apa tantangan ancamannya? Tantangan tuh paling utama tuh pas saat nyari karyawan tuh tantangan juga. Soalnya kan tidak semua orang tuh kerja sesuai apa yang kita mau gitu loh. Jadi emang kita harus benar-benar nyari yang sesuai kita mau, karena ini kan berhubungan sama hewan kan, sama customer gitu. Dan tantangan satu lagi karena ini hewan tuh kan reportnya itu kan pasti ke pemiliknya bukan ke hewannya. Jadi harus edukasi lagi ke pemiliknya, ini hewan gini. Jadi lebih ekstra aja untuk ngelaporin kondisi hewannya gitu. Itu sih tantangannya. Sama paling ya ada hewan-hewan yang galak kayak gitulah, itu udah biasa ya kan. Ya itu sih. Oke, selanjutnya pasti ada nih kayak perubahan tren pasar, kayak di tren-tren di luar itu gimana. Dari misalnya kayak ada perbandingan antara toko sama ke toko gitu loh Mas. Jadi kayak istilahnya bagaimana Mas Opik itu memantau perubahan tren pasarnya, kebutuhan pelanggan terutamanya di cat lover di Jogja inilah. Nah, untuk itu sendiri kan karena memang banyak pengusaha yang pet shop juga kan menyediain layanan grooming gitu kan. Cuman kan bedanya kami tuh sistemnya transparansi. Jadi ada orang datang bisa ngeliat prosesnya atau nitipin, nanti terpantau CCTV atau daily report dari kami gitu. Itu sih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya buat Mas Opik ya. Nah, bagaimana cara Mas Opik itu menghadapi persaingan yang banyaknya usaha grooming yang ada di Yogyakarta? Yang bisa disebutkan Mas Opik? Ya, tentu saja mungkin dengan kita selalu berinovasi. Dulu kan mungkin kita masih offline gitu untuk member. Sekarang kita tingkatin ke sistemnya online, jadi biar mempermudah customer juga, jadi bisa dipantau terus gitu, dan untuk pengingat mereka juga sih.
Oke, Mas Opik lanjut ke pertanyaan berikutnya yaitu strategi bisnis. Di sini strategi apa yang digunakan Mas Opik untuk menarik pelanggan baru ke Koko Cat House? Untuk menarik pelanggan biasanya kami menggunakan sosial media atau iklan internet gitu untuk mencakupi pelanggan-pelanggan baru. Apa yang menjadi keunggulan Koko Cat House dibandingkan kompetitor grooming dan cat hotel lain di Jogja? Untuk Cocok Cat House sendiri kan untuk groomingnya itu kami transparansi, jadi customer tuh bisa pantau langsung. Itu mungkin pembeda dari yang lain. Dan untuk penitipannya kan kami selalu ada daily report, dan untuk beberapa ruangan tuh setiap kandang ada CCTV-nya untuk dipantau sendiri-sendiri gitu. Oke, Mas Opik, ke pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menjaga loyalitas pelanggan agar pemilik kucing tetap datang kembali dan mempercayakan perawatan kucingnya ke Koko Cat House? Ya, untuk menjaga pelanggan tetap balik lagi, tentu kami ada loyalty card. Yang tadi aku bilang, member loyalty card tuh berbasis online, jadi mempermudah mereka dan reminder juga untuk mereka biar tanggal segini grooming lagi gitu. Oke. Kemudian kan Mas Opik tadi bilang pasang iklan di sosial media kan. Nah, itu bagaimana hasilnya, Pak? Apakah ada peningkatan pelanggan atau tidak? Untuk peningkatan pasti ada, apalagi untuk media sosial sendiri itu mencakupan luas. Jadi kadang tuh ada yang kami suruh taruh di reels apa story gitu tuh ngaruh untuk mancing pelanggan baru gitu. Opik sendiri nih, bagaimana caranya Mas Opik ngelolain sumber daya yang Mas Opik miliki ya, seperti tenaga kerja groomer, modal, dan bahan baku produk perawatan kucing seperti sabun dan sampo dan lainnya. Ya, untuk yang pertama, untuk karyawan sendiri emang harus kita bilang dari awal, emang harus kita tegasin kalau ini kan tentang perawatan hewan gitu. Jadi emang harus benar-benar selalu dipantau untuk karyawan sendiri. Terus kalau untuk modal itu emang kami di Coco itu selalu menyisihkan modal itu per 3 bulan ke depan. Jadi nggak selalu sampai habis gitu. Jadi kalau semisal kami dalam 1 atau 2 bulan itu udah menurun atau apa, kami akan ngelakuin tindakan-tindakan baru kayak semisal bundling promo atau apalah yang buat manggil customer datang gitu. Dan untuk sampo itu kami selalu stok apabila kayak sudah mau habis nih, kami akan selalu restock sebelum dia kehabisan gitu. Dan untuk barang-barang inventory yang lain-lain itu kita selalu servis, kayak AC itu setiap 3 bulan sekali servis, dan untuk mesin pengering, blower, dan lain-lain itu selalu kita maintenance. Nah, pertanyaan yang berikutnya nih Mas, bagaimana proses pengambilan keputusan strategis dalam menjalankan Koko Cat House? Ya, untuk mengambil keputusan tuh biasanya aku tuh berunding sama teman-teman, sama para karyawan-karyawan yang bantu gitu kan. Ini kedepannya kita mau gimana ada masukan atau apa atau kesalahan, kita selalu belajar dari kesalahan yang kita buat sih, biar kedepannya tuh nggak terulang lagi gitu. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah karyawan atau tim groomer dilibatkan dalam memberikan ide atau masukan untuk pengembangan usaha Koko Cat House? Ya, untuk itu emang aku selalu terbuka ke mereka. Mereka juga boleh masukin pendapat mereka. Mungkin mereka punya gagasan atau punya ide yang lebih bagus daripada aku. Ya, kami diskusi bareng-bareng. Kalau seumpamanya untuk bagus ke depannya dipakai, nggak apa-apa. Terakhir ya. Nah, di sini kan bagaimana cara Mas Opik itu mengukur keberhasilan strategi yang telah diterapkan di Koko Cat House sendiri? Misalnya dari jumlah pelanggan, rating, atau pendapatan, mungkin bisa disebutkan Mas untuk caranya. Ya, kami juga kan selalu ada catatan, ada buku besarnya. Uang masuk, uang keluar, terus traffic customer masuk, customer keluar, dan kami juga terbantu sama fitur di WhatsApp Business, di Google itu untuk melihat traffic bulan ini naik apa menurun. Nah, kalau ada menurun kita harus biasa mancing pelanggan dengan buat story atau apa gitu buat pelanggan. Oh iya, kucingku belum grooming, atau aku mau nitip ke sini gitu. Oke, baik. Mungkin untuk itu saja sesi wawancara terhadap pemilik dari Koko Cat House. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.